Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, masih semangat belajar gak nih? Wah, pastinya harus tetap semangat dong ya. Apalagi kali ini kalian akan belajar bersama dengan Usreza. Simak video ini baik-baik ya. Sebelumnya, Usreza mau nanya nih, kalian udah tahu belum sih poin faktor kayak gini? Atau yang kayak gini? Wah, hebat banget nih yang udah tahu. Tapi tenang, buat yang belum tahu, nanti kita akan belajar bersama terkait poin faktor tersebut. Jadi di kesempatan kali ini, materi yang akan kita pelajari yaitu KPK dan juga FPB. Sebelum kita bahas lebih lanjut, pahami dulu ya terkait materi faktor bilangan, kelipatan bilangan, faktor prima, dan juga faktorisasi prima. Yang pertama yaitu faktor bilangan. Pengertian dari faktor bilangan adalah suatu bilangan yang bisa membagi bilangan lain dengan habis. Contohnya, berapa faktor bilangan dari 10? Jawabannya adalah 1, 2, 5, dan 10. Kenapa sih keempat bilangan tersebut dikatakan faktor bilangan dari bilangan 10? Jawabannya karena keempat bilangan tersebut dapat membagi bilangan 10 dengan habis. Kemudian, apakah bilangan 2 ini termasuk faktor bilangan dari bilangan 5? Jawabannya tidak ya, karena bilangan 2 ini tidak bisa membagi bilangan 5 dengan habis. Nah, jika sebelumnya ada faktor bilangan, maka yang selanjutnya ada kelipatan bilangan. Pengertian dari kelipatan bilangan ini adalah hasil perkalian dari suatu bilangan. Contohnya, kelipatan dari 2 adalah 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Lalu, apakah 7 merupakan kelipatan bilangan 2? Jawabannya tidak ya, karena 7 bukanlah hasil perkalian dari bilangan 2. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah faktor prima. Sebelum kita membahas lebih lanjut terkait faktor prima, alangkah pentingnya jika kita mengingat kembali materi bilangan prima. Jadi, bilangan prima adalah bilangan yang tidak bisa dibagi oleh bilangan apapun, kecuali bilangan itu sendiri dan juga 1. Contoh dari bilangan prima adalah 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Nah, sekarang jika Usreza tanya, apakah angka 9 termasuk bilangan prima? Nah, benar banget. Jadi jawabnya tidak ya, karena 9 memiliki pembagi 1, 3, dan 9. Artinya, masih ada angka 3 yang bisa membagi bilangan 9 sampai habis. Jadi perlu diingat lagi bahwa bilangan prima itu tidak bisa dibagi oleh bilangan apapun kecuali bilangan itu sendiri dan juga 1. Nah, jadi pengertian dari faktor prima adalah faktor-faktor yang hanya terdiri dari bilangan prima. Contohnya, tentukan faktor prima dari bilangan 16. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mencari faktor bilangan dari angka 16 ini. Jawabannya adalah 1, 2, 4, 8, dan 16. Namun, yang menjadi jawaban dari faktor prima bilangan 16 ini adalah 2. Kenapa bilangan lainnya bukan termasuk faktor prima dari bilangan 16? Karena hanya bilangan 2 yang merupakan salah satu dari bilangan prima. Seperti yang Usreza tadi jelaskan, bahwa bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi oleh bilangan itu sendiri dan juga 1. Nah, jika sebelumnya adalah faktor prima, maka selanjutnya yang terakhir adalah faktorisasi prima. Pengertian dari faktorisasi prima adalah hasil perkalian dari faktor prima suatu bilangan. Contohnya, misalkan tentukan faktorisasi prima dari bilangan 20. Nah, cara yang paling mudah untuk mencari faktorisasi prima ini adalah dengan menggunakan poin faktor. Maka langkah pertama yang harus kita lakukan jika kita ingin menggunakan poin faktor, maka adalah menempatkan bilangan yang kita cari pada bagian atas. Kemudian bagian kiri adalah bilangan prima pembagi, sedangkan sebelah kanan adalah hasil dari pembagian bilangan prima tersebut. Nah, apabila soalnya adalah faktorisasi prima dari bilangan 20, maka kita tulis angka 20 di bagian atas. Selanjutnya, karena angka 20 ini merupakan bilangan genap, maka 20 bisa dibagi 2. Hasil dari 20 dibagi 2 adalah 10. Nah, karena 10 juga merupakan bilangan genap, maka kita bisa membaginya dengan bilangan 2. Hasilnya adalah 5.
Nah, dari sini kita bisa mengambil hasil dari faktorisasi prima atau perkalian dari faktor prima bilangan tersebut, yaitu 2 dikalikan 2 dikalikan 5. Nah, hasilnya adalah... Nah, apabila kita sudah memahami keempat materi tersebut, baik faktor bilangan, kelipatan bilangan, faktor prima, dan faktorisasi prima, maka saatnya kita memasuki materi KPK dan FPB. KPK atau kelipatan persekutuan terkecil adalah bilangan kelipatan terkecil yang sama dari banyaknya suatu bilangan tertentu. Sedangkan FPB atau faktor persekutuan terbesar adalah faktor persekutuan yang nilainya terbesar di antara faktor-faktor persekutuan lainnya. Hasil dari KPK dan FPB ini dapat dicari dengan berbagai cara, salah satunya dengan menggunakan kelipatan dan pemfaktoran. Untuk mencari KPK, dengan mencari kelipatan dari dua bilangan yang dicari, kemudian diambil kesamaan persekutuan dari kelipatan tersebut yang paling kecil. Sedangkan untuk mencari FPB, kita bisa memfaktorkan bilangan yang dicari tersebut, kemudian dicari faktor yang paling besar. Nah, contoh soalnya seperti ini. Misal tentukan KPK dari 5 dan 6. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu dengan mencari kelipatan bilangan dari 5 dan 6. Nah, dari kelipatan di atas dapat diketahui bahwa dari dua bilangan tersebut ada kelipatan yang sama, yaitu bilangan 30 dan 60. Tetapi karena kita mencari KPK yang merupakan kelipatan persekutuan terkecil, maka dari kedua bilangan tersebut kita mengambil bilangan yang paling kecil, yaitu 30. Jadi, hasil dari KPK 5 dan 6 adalah 30. Untuk soal FPB, misalkan tentukan FPB dari 24 dan 36. Nah, untuk FPB ini, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu dengan mencari faktor bilangan dari kedua bilangan tersebut. Nah, dari faktor kedua bilangan tersebut, kita bisa mengambil kesamaan yang sama yaitu bilangan 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Dikarenakan yang dicari adalah FPB yang merupakan faktor persekutuan terbesar, maka yang kita ambil adalah faktor yang sama yang paling besar, di mana angka tersebut adalah 12. Jadi hasil dari FPB 24 dan 36 adalah 12. Cara yang kedua yaitu menggunakan pound factor. Untuk mengetahui hasil KPK menggunakan pound factor, yaitu kita mencari semua bilangan prima dari faktorisasi prima dari kedua bilangan yang dicari. Nah, apabila ada yang sama, maka kita ambil pangkat yang paling tinggi. Sedangkan untuk mencari FPB menggunakan pound factor, kita mencari faktor prima dari kedua bilangan tersebut yang sama. Kemudian kita ambil pangkat yang paling kecil. Nah, contohnya, misal Ustaz Reza punya contoh soal seperti ini. Tentukan KPK dan FPB dari 18 dan 12. Nah, langkah yang pertama, kita harus mencari faktorisasi primanya menggunakan pound factor. Nah, untuk bilangan 18, kita tuliskan angka 18 di atas. Kemudian karena bilangan 18 ini merupakan bilangan genap, maka bisa dibagi dengan 2. Hasilnya yaitu 9. Kemudian 9 ini kita bagi 3, hasilnya yaitu 3. Nah, untuk bilangan 12, kita tuliskan bilangan 12 ini di atas. Karena bilangan 12 juga merupakan bilangan genap, maka bisa dibagi dengan 2, hasilnya yaitu 6. Karena 6 juga bilangan genap, maka bisa dibagi dengan 2 lagi, hasilnya adalah 3. Nah, dari sini kita bisa mengetahui bahwa hasil KPK dari 18 dan 12 adalah 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2, hasilnya adalah 36. Sedangkan FPB dari 18 dan 12 adalah 2 dikalikan 3, hasilnya adalah 6. Cara yang terakhir yaitu dengan menggunakan metode tabel. Metode ini merupakan cara yang paling cepat dan mudah untuk mengetahui hasil dari KPK dan FPB.
Mengapa? Karena dengan menggunakan metode tabel ini, kita dapat menyelesaikannya hanya dengan sekali proses. Caranya sangat mudah, cukup membuat tabel dengan 3 kolom. Kolom yang pertama berisi bilangan prima pembagi, sedangkan kolom kedua dan ketiga berisi kedua bilangan yang kita cari. Nah, misalkan Usreza punya contoh. Tentukan hasil KPK dan FPB dari 20 dan 30. Nah, langkah yang pertama kita lakukan adalah menggunakan 3 kolom ini. Kolom 2 dan 3 kita isi 2 bilangan yang kita cari. Selanjutnya, kita cari faktor prima mana yang dapat membagi kedua bilangan tersebut. Nah, ternyata kedua bilangan ini dapat dibagi 2, dan hasilnya adalah 10 dan 15. Selanjutnya, kita cari lagi faktor prima mana yang dapat membagi kedua bilangan tersebut. Dan ternyata, kedua bilangan tersebut dapat dibagi oleh 5. Dan hasilnya adalah 2 dan 3. Dan dari sini, apabila kedua bilangan ini sudah tidak bisa dibagi lagi, maka metode tabel ini selesai. Dan dari penyelesaian metode tabel di atas, hasil dari KPK dan FPB ini dapat kita ketahui hanya dalam sekali proses. Untuk faktor prima yang berada pada lingkaran hijau ini, artinya faktor prima yang mampu membagi kedua bilangan tersebut. Sedangkan untuk faktor prima yang berada pada lingkaran kuning, artinya adalah sisa dari pembagian bilangan prima tersebut. Untuk mencari hasil dari KPK-nya, kita bisa mengalihkan seluruh faktor prima yang berada pada lingkaran hijau dan kuning, yaitu 2 dikalikan 5 dikalikan 2 dikalikan 3. Hasilnya adalah 60. Nah, untuk mengetahui hasil FPB-nya, kita cukup mengalihkan faktor prima yang ada pada lingkaran hijau, yaitu 2 dikalikan 5. Hasilnya adalah 10. Jadi hasil dari KPK 20 dan 30 adalah 60. Sedangkan hasil dari FPB dari 20 dan 30 adalah 10. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan bagaimana cara-cara untuk mengetahui hasil dari KPK dan FPB? Maka saatnya kita masuk ke soal cerita. Nah, Usreza punya soal nih. Yang pertama, Maisha les piano setiap 4 hari sekali, sedangkan Fanani les piano setiap 5 hari sekali. Jika mereka les piano bersamaan pada hari Rabu, maka berapa hari lagi mereka akan les piano bersama? Dan pada hari apa Maisha dan Fanani akan les piano bersama? Nah, untuk mengetahui jawaban dari soal cerita tersebut, kalian bisa mencobanya pada lembaran kosong kalian masing-masing dan gunakan metode yang kalian rasa paling mudah. Dan di sini Usreza akan menggunakan metode kelipatan. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mencari kelipatan bilangan dari 5 dan 4. Dan dari hasil kelipatan kedua bilangan tersebut, dapat kita ketahui bahwa ada 2 kelipatan yang sama, yaitu 20 dan 40. Nah, dikarenakan soal cerita ini mengharuskan kita mencari KPK yang merupakan kelipatan persekutuan terkecil, maka kita ambil kelipatan sama yang paling kecil, yaitu 20. Jadi, Maisha dan Fanani akan les piano bersamaan 20 hari lagi. Yang artinya 20 hari setelah hari Rabu adalah hari Selasa. Jadi mereka akan bertemu lagi pada hari Selasa. Nah, sampai sini paham? Nah, sekarang kalian sudah paham kan terkait soal cerita yang pertama? Maka saatnya kita beralih ke soal cerita yang kedua. Nah, di sini Usreza punya soal. Dengarkan baik-baik ya. Anissa akan mengadakan acara syukuran dengan memberikan 30 kue donat dan 45 permen. Setiap anak akan mendapatkan kue donat dan permen dalam jumlah yang sama.
Pertanyaannya, berapa banyak anak yang akan diundang oleh Anissa pada acara syukuran tersebut? Dan berapa banyak kue donat dan permen pada setiap bungkusnya? Nah, soal cerita yang kedua ini mengharuskan kita untuk mencari FPB. Seperti soal cerita yang pertama, kalian bisa mencarinya atau mengerjakannya di lembaran kertas kalian masing-masing ya. Dan di sini Usreza akan menggunakan cara pemfaktoran. Kalian bisa menggunakan cara yang kalian rasa paling mudah. Dan langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mencari faktor bilangan dari kedua bilangan tersebut, yaitu dari bilangan 30 dan 45. Dan dari faktor-faktor di atas dapat kita ketahui bahwa ada faktor persekutuan yang sama, yaitu 1, 3, 5, dan 15. Dikarenakan pada soal cerita ini adalah mencari FPB yang merupakan faktor persekutuan terbesar, maka kita ambil faktor persekutuan yang paling besar, yaitu 15. Jadi FPB dari soal cerita yang kedua adalah 15. Dan 15 itu merupakan jawaban dari banyaknya anak yang akan diundang oleh Anissa. Lalu bagaimana untuk mengetahui jumlah kue donat dan permen yang akan mereka dapatkan? Caranya mudah sekali. Cukup dengan membaginya ya. Nah, untuk bilangan pertama, 30 kue donat itu, maka kita bagi dengan bilangan 15. Hasilnya adalah 2. Dan yang kedua adalah kita membagi 45 permen, kita bagi 15 anak, hasilnya adalah 3. Jadi, setiap anak akan mendapatkan 2 kue donat dan 3 permen. Nah, mudah bukan? Wah, nggak kerasa ya, ternyata materi KPK dan FPB ini udah selesai loh. Ya, berarti Usreza nemenin kalian belajarnya cukup sampai di sini aja ya. Tapi tenang, Usreza punya pesan nih buat kalian. Tetap semangat belajar dan tetap patuhi protokol kesehatan ya. Sampai jumpa. Kurang lebihnya Usreza mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.